Sistem instansi pemerintah diduga kembali diretas. Kali ini diduga menimpa instansi Badan Kepegawaian Negara. 4,7 juta data pribadi pegawai negeri sipil diduga bocor. Dugaan kebocoran pertama kali diunggah di forum Range Forums oleh anonim Topiax pada Sabtu pekan lalu. Pada unggahannya, peretas mengklaim mendapat 4,7 juta data pegawai negeri sipil berupa nama, tempat tinggal, golongan, jabatan, instansi, dan tanggal lahir. Diduga, ini dijual peretas senilai $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 160 juta rupiah. Peretas dengan nama akun Topiax memberikan beberapa sampel data ASN yang dijual. Beberapa data yang ada misalnya nama ASN, alamat kerja, nomor pegawai, hingga nomor telepon. Sampel data yang diberikan sebagian besar berasal dari ASN di Provinsi Aceh. Kami mengkonfirmasi salah satu data dan korban membenarkan datanya sesuai meski tidak bersedia kami wawancarai. Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek Pratama Persada menyebutkan, pihaknya melakukan verifikasi terhadap 13 PNS yang tercantum dalam sampel data. Menurut Pratama, data tersebut valid, namun ada sedikit perbedaan di digit akhir NIK. Badan Kepegawaian Negara pastikan dugaan kebocoran data ASN tidak mengganggu layanan manajemen ASN. BKN bersama Badan Siber dan Sandi Negara serta Menkominfo telah melakukan investigasi penelusuran dugaan peretasan ini. Dalam rilis dari situs bkn.go.id menyatakan, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan dugaan gangguan ini tidak berdampak pada layanan manajemen ASN sehingga tidak mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang diakses oleh masyarakat. Pada kasus kebocoran data sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya keamanan sistem digital. Jokowi minta seluruh data di backup berlapis. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak sendiri? Semuanya sudah dievaluasi. Kasus dugaan kebocoran data sebelumnya terjadi di Indonesia. Terakhir, ada penyerangan data PDN di Surabaya. Pelakunya meminta tebusan $8 juta Amerika Serikat. Sebelumnya ada kasus dugaan kebocoran data DPT Pemilu pada September 2023. Data paspor WNI pada Juli 2023 termasuk data anggota BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2023. Semuanya dijual dengan harga bervariasi, mulai dari $5.000 Amerika Serikat hingga yang paling tinggi $74.000 Amerika Serikat atau senilai 1,1 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lagi dugaan serangan hacker menghantam instansi pemerintah. Bagaimana langkah konkret untuk menghentikan berulangnya kebocoran data yang sudah sering terjadi? Kita berbincang dengan anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar, Dev Laksono. Mas Dev, selamat malam. Selamat malam, gimana kabarnya? Kabar baik, kita juga akan sapa Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek Pratama Persada. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi, Mas Dev. Saya ke Mas Dev dulu, Mas Tama. Mas Dev, jadi gimana responnya lagi-lagi kebocoran data? Ya, ini sepertinya isu bulanan kebocoran data. Ya, tiap bulan ada instansi yang menyimpan pengampu data, tiba-tiba datanya dicuri dengan untuk dijual di dark web. Ada yang cuma 10.000, ada yang 15.000, ada yang sampai 100.000. Ya, kemarin kan terakhir PDNS itu di Sandra itu berapa ya? $8 juta kalau nggak salah ya. Aku lupa juga tuh. Ya, ini menunjukkan bahwa langkah jalan kita menuju digital, ekonomi digital, pembangunan e-government segala macam ini masih penuh dengan terjangan dan juga tantangan. Jadi kami dari Komisi 1
terus menyerukan kepada semua instansi pemerintah, secara khusus kementerian terkait ataupun pemerintahan secara untuk bisa memiliki roadmap yang jelas dalam penyimpanan data. Kenapa? Kalau datanya ini tidak pernah bisa aman, dapat mudah dihack, dapat mudah dicuri, ya ini akan terus-menerus mendegradasi kewibawaan pemerintah dan juga menghambat langkah-langkah pemerintah untuk melakukan digitalisasi secara komplit di dalam sistem pelayanan Indonesia. Masih banyak yang perlu diperbaiki, bukan hanya penyimpanan data, tapi pelayanannya juga, aplikasi-aplikasinya masih terlalu banyak, belum di streamline. Ini semua dibutuhkan plan yang jelas, langkah-langkahnya. Pemerintah ini maunya konsepnya seperti apa? Ini yang terus kita minta. Kenapa? Karena semua permintaan pemerintah, baik di undang-undang sudah kita penuhin, anggaran sudah kita penuhin, ya, secara kebijakan yang sudah bisa kita perbuat sudah kita kerjakan. Nah sekarang pemerintah akan tapi masih tetap keteledoran dan juga terjadi pencurian data-data. Ini yang kita minta kejelasan dari pemerintah untuk penanganan seperti apa. Gitu. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, kalau kita bicara soal upaya pencegahan kan sebetulnya di BKN sendiri, koreksi saya kalau salah, ini sudah punya MOU dengan BSSN untuk perlindungan data. Kalau nggak salah MOU-nya ini di 2022 begitu, sudah hampir 2 tahun yang lalu. Tapi kenapa kemudian ini bisa terjadi? Apa yang miss di sini? Ya, jadi kalau menurut saya memang keamanan cyber itu belum menjadi prioritas gitu, yang menyebabkan akhirnya instansi pemerintah terutama berpikir bahwa ketika mereka memiliki sistem yang bagus gitu, ini kan sistemnya satu data ASN ya gitu. Ketika memiliki sistem yang bagus, dibuat dengan tampilan yang bagus, memudahkan ASN untuk mengakses datanya, dianggap cukup gitu. Mereka tidak berpikir bahwa ketika mereka memiliki sistem yang terkoneksi ke internet, disitulah ancaman itu muncul begitu. Nah, yang saya heran juga kemarin ketika PDNS itu diretas, kemudian para pejabat yang terkait bilang bahwa ini pelajaran yang cukup berharga gitu kan, Mbak Livi. Betul. Terus ini belajarnya di mana gitu? Saya jadi bingung ini gitu. Belajar apanya nih kayak gini nih gitu? Karena selalu terjadi lagi gitu. Dan ini luar biasa. Dahsyatnya nih 4,7 juta lebih data ASN, di dalamnya ada data KPK ya kan, ada data orang Kejagung, ada data banyak data gitu, terus ada data Badan Intelijen Negara gitu. Ini gimana ini pengamanannya kok bisa sampai seperti ini gitu. Dan memang tadi Mbak Livi benar bahwa mereka sudah melakukan MOU dengan Badan Siber Intelijen Negara gitu, yang harusnya kalau timnya itu memiliki security awareness yang benar gitu, minimal tahulah kalau BSSN itu mereka jago dalam bidang enkripsi. Kenapa sih nggak minta layanan untuk enkripsi? Padahal gratis loh layanan itu diberikan oleh BSSN gitu. Nah ini kan hal-hal yang agak aneh gitu. Ketika pemimpin suatu institusi gitu, penanggung jawab yang tadi Mas Dev bilang sebagai pengendali data pribadi, sebagai pemerintah data pribadi gitu, tidak berpikir bahwa keamanan itu penting, akhirnya jadi kayak gini. Dan tadi saya setuju dengan Mas Dev, ini bukan yang terakhir gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita ini siap apa enggak sih untuk digitalisasi gitu. Kemarin Pak Presiden bilang bahwa kita akan punya Inagov gitu. Kita semuanya akan mendigitalisasikan semua aspek kehidupan layanan pemerintah kepada masyarakat. Kita siap nggak sih saat sebenarnya gitu. Kalau kita belum ngomongin masalah keamanan yang benar gitu, hati-hati, ini bukannya membantu masyarakat, tapi bisa menyengsarakan masyarakat. Buktinya kemarin ketika PDN down gitu, banyak masyarakat yang terganggu aktivitasnya. Kita mau ke imigrasi gitu, sampai antri 5 jam lebih gitu. Ini kan mengganggu masyarakat. Orang ketika mau daftar sertifikat halal nggak bisa karena nggak bisa diakses gitu. Dan kemarin BKN bilang bahwa tidak mengganggu aktivitas layanannya gitu. Ini baru saya cek satu data ASN .bkn.go.id masih down gitu, nggak bisa diakses gitu. Jadi mana yang nggak terganggu gitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang menurut saya harus disadari gitu, bahwa keamanan data itu penting. Dan ketika data ini bocor ya Mbak Livia, ini luar biasa. Ini dari mulai nama, tempat tanggal lahir, kemudian KCPNS, jabatan, nomor handphone, email, lengkap selengkap-lengkapnya gitu. Ini bentar lagi nih, pasti nanti banyak tuh orang-orang ASN yang ditawari, Pak mau naik pangkat nggak Pak, bayar segini ya Pak ya gitu. Bapak NIP-nya sekian kan, nomornya Bapak sekarang jabatannya sekian kan, di sini kan gitu. Banyak yang tertipu nih nanti pasti nih gitu, karena datanya sangat lengkap sekali gitu. Nah,
Ketika misalnya terjadi penipuan, terus ada korban gitu, kira-kira BKN tanggung jawab nggak? Nggak mungkin BKN tanggung jawab gitu. Nah, ketika tidak ada bertanggung jawab, oleh karena itu hukum harusnya bisa berlaku. Nah, Nah, sebenarnya Komisi 1 itu sudah bagus tuh membuat undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Tapi sampai sekarang masih babaliut gitu. Implementasinya kita masih belum jelas, aturan-aturannya juga belum jelas. Lembaga otoritas pelindungan data pribadi yang harusnya dibentuk juga sampai sekarang juga belum jelas gitu. oke. Mana nih pelayanan kepada masyarakat, perlindungan kepada masyarakat kan jadi dipertanyakan ya gitu. Nah, saya ke Mas Dev. Mas Dev, ini kan data yang dirilis sama Ya. Kominfo ya, yang kemudian menyebut dari 2019 sampai 2024, Kominfo menangani 111 kasus kebocoran data pribadi. Artinya, kalau kita merujuk dengan kebocoran data ASN sekarang di BKN, kemarin ada kebocoran data yang luar biasa besar. Nggak ada yang pernah belajar dengan kasus ini. Jadi lama-lama kebocoran data pribadi jadi hal yang biasa di Indonesia. Gimana evaluasinya Mas Dev soal itu? Bukan lama-lama, memang sudah jadi hal yang biasa. Ini kan sudah berapa ratus kali data kebocoran. Hampir setiap institusi sudah pernah kebocoran data dan memang tidak pernah belajar, memang tidak pernah dibuat grand plan-nya lah. Tidak pernah dibuat SOP-nya, tidak pernah dibuat tahapan-tahapan untuk penanganannya. Jadi selalu kebocoran, nanti dikatakan lagi bilang kami kekurangan anggaran, kami tidak memiliki otoritas. Selalu dinyanyikan lagu yang sama akan persoalan yang sama. Nah, jadi makanya kalaupun misalnya dibentuk ini ya otoritas perlindungan data pribadi, ya harus juga jelas plan of action-nya apa, langkahnya seperti apa. Problemnya di mana Mas Dev? Di SDM-nya musuhnya atau di teknologinya yang kita nggak punya? Atau dua-duanya bahkan kita nggak punya? itu pertanyaan Anda sama pertanyaan saya. Kenapa? Karena setiap kali masalah yang sama kita bolak-balik tanya, jawabannya hal yang sama juga. Dan kalau jawaban hal yang sama berarti permasalahan yang sama tumbuh, berarti kan persoalannya tidak pernah diselesaikan. Jadi ya apakah itu sumber daya manusianya juga memang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologinya tidak diupdate dengan sistem yang baru, dan jangan hanya selalu berlindung bahwa kekurangan anggaran loh. Ini hacker juga bukan hacker kaya, kalau mereka bukan perusahaan-perusahaan besar ya, kecuali memang yang menghack data ya, kita bicara kayak perusahaan-perusahaan elektronik besar ya, nah itu lain ceritanya. Ini kan enggak, itu kan banyak independent hacker. Mereka hanya bergerak di mana-mana. Hanya karena kemampuan dengan jaringan yang mereka miliki, mereka bisa membobol semua website dan juga hardware dan juga penyimpanan data kita. Nah, ini yang membuktikan kelemahan dan ketidak memiliki plan of action-nya dari para pengampu data. Nah, Mas Dev, ini kan ada sebetulnya harapan, upaya mendorong pemerintah mengatur perlindungan data pribadi lewat Undang-Undang Nomor 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sampai mana kabarnya itu, Mas Dev? Ya, itu kita masih tunggu langkah lanjutnya gimana. Semoga dalam 1-2 bulan ini sudah ada kejelasan. Kenapa? Karena kan pemerintahan ini kan selesai pada tanggal 20 Oktober sebelum masuk ke pemerintahan baru. Jadi semoga segala macam persoalan kendala ini dapat terjawab lah sebelum masuknya pemerintahan baru. Oke, Mas Tama, dari data yang saya baca kan Cisrek sebetulnya sudah mengecek sekitar 16 data yang bocor ini dan valid datanya. Kalau kita belajar dari kasus kemarin kebocoran itu kan diduga ada, katakanlah tidak ada upaya pencegahan karena password yang begitu mudah untuk diretas. Nah, kalau dalam kasus ini seperti apa, Mas Tama? Ini sebenarnya yang bisa membuktikan itu adalah tim digital forensik gitu. Jadi saya nggak tahu ya BKN minta tolong siapa gitu, karena juga kita nggak melihat informasi yang ada di media gitu. Tetapi nanti tim yang melakukan digital forensik itu akan mengetahui sebenarnya dari mana celah masuknya, kemudian menggunakan tools apa, menggunakan malware apa, kemudian apa saja data yang diambil, kapan ngambilnya, berapa banyak yang diambil gitu. Itu harusnya akan ketahuan gitu. Walaupun sampai saat ini juga kita nggak pernah mendapatkan informasi ya. Setiap terjadi peretasan dilakukan digital forensik gitu, kerjasama dengan misalkan BSSN, dengan Polri, dengan instansi terkait, tapi hasilnya masyarakat nggak pernah mendapatkan datanya gitu. Karena saya nggak tahu tuh alasannya apa gitu. Nah, dengan adanya peretasan ini sebenarnya gitu, bukan hanya BKN gitu, semua institusi pemerintah harus mulai belajar, harus mulai sadar bahwa
sistem yang mereka bikin tuh lemah gitu. Mohon maaf ini ngomongnya gitu. Karena memang lemah gitu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengetahui apa sistem mereka sendiri itu kelemahannya seperti apa. Makanya saya selalu bilang, mereka harus punya kemampuan seperti hacker, melihat seperti hacker gitu, sehingga mereka bisa tahu celah keamanan itu seperti apa gitu, bagaimana lobang-lobang yang nanti akan dimanfaatkan oleh para hacker ini. Dan tadi ketika Mbak Livi nanya, sebenarnya masalahnya di mana sih? Apakah masalahnya di teknologi SDM? Enggak, kalau menurut saya totally ini di masalah SDM gitu. Kenapa? Karena teknologinya itu ada gitu, teknologi itu bisa dibeli kalau SDM-nya benar, kalau pemimpinnya benar gitu, mereka bisa memerintahkan anak buahnya untuk berpikir benar, sehingga bisa memilih teknologi yang benar untuk melindungi sistem yang mereka kelola gitu. Nah, ketika tidak ada SDM yang berkompeten untuk ngurusi ini gitu, untuk memikirkan ini, akhirnya ya kayak gini. Jadi bukan masalah duit gitu, bukan masalah mereka nggak punya anggaran. Saya pikir komisi di DPR gitu ya nggak akan membiarkan mitranya itu kekurangan duit juga gitu. Oke. Artinya Mas Tama, Anda mau ngomong gini, orang yang berkuasa atas ini nggak punya kemampuan untuk mengawasi ini? Ya kalau menurut saya Mas Tama? Di-hack kali ini. Mas Tama, kita coba sambung lagi. Oke. Oke, saya ke Mas Dev deh. Mas Dev, jadi Ya. evaluasi ke depan gimana? Menkominfo mau dipanggil? Ya, tentunya kan memang sidang kan akan mulai tanggal 16 Agustus. Kita mulai awali dengan pidato presiden, lalu kita lanjutkan dengan pembahasan anggaran. Nah, di pas pembahasan anggaran kita bisa tegas lagi apakah BSSN atau Kominfo kelanjutannya gimana, dan juga kita bicara soal anggaran di 2025, penggunaannya seperti apa, dampaknya bagaimana, karena ini penting untuk langkah-langkah ke depan kan, karena kita udah mesti mulai bicara Renstra pemerintah 2529. Dan kita harus pastikan bahwa segala macam kendala permasalahan yang muncul hari ini itu benar-benar diadres dan juga ada solusinya di pemerintahan yang berikutnya. Dan solusi nggak cuma solusi menyelesaikan permasalahan ini, tapi juga solusi untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi dan nggak jadi isu Tentunya. bulanan begitu Mas Dev ya? Yes, ini Ya. bahkan kadang-kadang sebulan bisa 2-3 kali data kebocoran gitu. Saya ke Mas Pratama. Mas Pratama, jadi tadi gimana? Orang yang duduk Ya, dan berkuasa atas ini nggak punya kemampuan itu? ya, saya melanjutkan pemimpin yang harus memimpin lembaga teknis itu harus memiliki kemampuan teknis menurut saya begitu. Nggak ada masalah dari TNI, Polri atau dari partai politik, ada masalah. Yang penting mereka memiliki kemampuan teknis gitu. Misal Mas Dev nih jadi Kominfo gitu, saya setuju sekali gitu karena memiliki kompetensi Amin. di sana gitu. Jadi tempatkanlah orang pada tempat yang benar gitu. Kalau ditempatin orang yang benar, insya Allah negara kita ini pasti akan benar gitu. Jangan menempatkan orang yang nggak punya kemampuan apapun dalam bidang yang dipimpinnya gitu. Akhirnya berantakan semuanya gitu. Nah, ini yang mungkin jadi pelajaran Pak Prabowo ketika menjadi presiden, yang mungkin bisa memilih orang-orang yang benar. Kalau enggak Mbak, nggak akan selesai ini masalahnya. Sekali lagi bukan masalah teknologi. Teknologi banyak sekali di luar sana yang itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan dengan baik gitu. Jadi ini adalah di faktor orangnya menurut saya. Termasuk juga ketika orangnya tidak memiliki kompetensi, akhirnya tata kelolanya nggak benar. Kan Oke. lucu juga bagaimana Pusat Data Nasional kok bikin aturan SOP nggak dibuat backup secara default gitu. Wah, itu saya udah nggak masuk akal tuh. Misalnya kayak gitulah. Terima kasih Mas Tama, terima kasih Mas Dev sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya nggak berharap ini ada lagi diskusi soal ini bulan depan, karena harapannya ini jadi evaluasi bersama yang harus segera dilakukan dan dicari solusinya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Siap, amin. Terima kasih. Yo, sukses selalu. Saudara, Partai Golkar menyambut baik jika Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Raka Buming Raka bergabung dengan Golkar. Kita kembali usai jeda.